Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Jannah dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di video ini, saya akan membahas mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Simak videonya ya. Ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi. Definisi ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 1. Tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya. Yang kedua aman, 3. Merata dan terjangkau. Tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dari produksi pangan nasional yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu aman, merata, dan terjangkau seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan. Strategi dalam upaya pembangunan ketahanan pangan. Yang pertama yaitu ada peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan. Kemudian ada revitalisasi industri hulu produksi pangan seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Yang ketiga ada revitalisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan. Kemudian ada revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada, koperasi, UKM, dan lumbung desa. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan dari hulu hingga hilir. Subsistem ketahanan pangan. Yang pertama ada ketersediaan atau yang disebut dengan food availability. Yang kedua ada akses pangan. Ketersediaan yaitu mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang sangat aktif dan sehat, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan makanan maupun bantuan pangan. Akses pangan yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Ketiga yaitu ada penyerapan pangan atau food utilization, yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan. Ada 5 aspek di sini. Yang pertama yaitu aspek ketersediaan pangan, yang kedua distribusi pangan, yang ketiga konsumsi pangan, yang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima aspek manajemen. Yang pertama ketersediaan pangan. Di sini faktor yang mempengaruhi ada 2 yaitu teknis dan sosial ekonomi. Dari teknis, berkurangnya area lahan pertanian karena derasnya alih lahan pertanian ke non-pertanian. Kemudian produktivitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat, teknologi produksi yang belum efektif dan efisien. Dari sosial ekonomi ada penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah, tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras. Aspek yang kedua yaitu distribusi pangan. Dari teknik, belum memadainya infrastruktur, prasarana, distribusi darat, dan antar pulau yang dapat menjangkau seluruh wilayah konsumen. Belum merata dan memadainya infrastruktur pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi pangan kecuali beras. Aspek konsumsi dan pangan. Faktor teknik yaitu belum berkembangnya teknologi dan industri pangan berbasis sumber daya pangan lokal. Dari sosial ekonomi, tingginya konsumsi beras per kapita per tahun. Di Indonesia sendiri tertinggi di dunia, lebih dari 100 kilo. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat, konsumsi maupun produsen atas perlunya pangan yang sehat dan aman. Aspek pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada keterbatasan prasarana dan belum adanya mekanisme kerja yang efektif di masyarakat. Kemudian keterbatasan keterampilan dan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya usaha seperti permodalan, teknologi, informasi pasar, dan sarana pemasaran.
Yang terakhir yaitu aspek manajemen. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat, konsisten, dipercaya, dan mudah diakses yang diperlukan untuk perencanaan pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan. Belum adanya jaminan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen kecil di bidang pangan. Program dalam upaya ketahanan pangan. Di sini ada 3, yaitu program jangka pendek sampai dengan 5 tahun, kemudian program jangka menengah 5-10 tahun, dan yang ketiga yaitu program jangka panjang lebih dari 10 tahun. Program jangka pendek ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dengan menggunakan sumber daya yang telah ada dan teknologi yang telah teruji. Program jangka menengah ditujukan pada pemantapan pembangunan ketahanan pangan yang lebih efisien dan efektif dan berdaya saing tinggi. Program jangka panjang, kondisi lahan agar lahan pertanian dapat dikelola lebih efisien dan efektif. Itulah tadi pembahasan mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.